Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada daurah hari kedua ini. Salat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang atas jasa dan kerja keras beliau kita masih bisa merasakan kenikmatan Islam sampai hari ini. Oke, kita lanjut ya materinya. Sebelum Ane melanjutkan matan bait ke berapa? Bait ke 17. Sorry. Bukan. 20. Silakan dicatat dulu ya. Matan yang ada di papan tulis ini. Ini adalah mabadi atau permulaan yang perlu kita ketahui dari setiap membuka ilmu baru, atau disebut juga dengan mabadi asyra, 10 informasi yang harus kita ketahui ketika membuka ilmu baru. Nah, jadi para ulama merumuskan dalam 3 bait ini, inna mabadi kulli fannin asyra. Oke. Sesungguhnya prinsip-prinsip atau poin-poin permulaan, poin-poin memulai setiap fan ilmu itu ada 10. Al-haddu, yang pertama al-haddu, artinya adalah definisi. Al-haddu definisi. Wal maudhu', maudhu' itu adalah sesuatu yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Nanti kita kasih detilan definisinya ya. Kemudian thamarah. Thamarah itu adalah buah atau faidahnya apa belajar ilmu tersebut. Lalu ada fadluhu, keutamaan mempelajari ilmu tersebut. Kemudian ada nisbah, bagaimana posisi tersebut, posisi ilmu tersebut kepada ilmu-ilmu yang lain. Lalu ada al-wadhi', siapa pencetus ilmu tersebut, ya kan? Orang yang mengawali merumuskan ilmu itu. Lalu ada al-ismu, nama lain dari ilmu itu. Sama ada istimdad, sumber dari ilmu itu, sumber dirancangnya ilmu itu apa. Lalu ada hukum syari', hukum Allah kepada kita dalam mempelajari ilmu itu apa. Dan yang terakhir ada masail, masalah-masalah yang dibahas apa. Oke, ini ulang ya. Ada 10. Al-had, definisi. Maudhu' itu adalah isinya. Samarah itu adalah faidahnya. Fadluhu, keutamaan ilmu itu. Nisbah, posisi dia di antara ilmu-ilmu yang lain. Al-wadhi', pencetusnya. Al-ismu, nama lainnya. Al-istimdad, sumbernya, sandaran ilmu itu apa. Hukmu syari', hukum Islam dalam mempelajarinya. Masail adalah masalah-masalahnya. Inna mabadi kulli fannin asyarah, al-haddu wal mawdu' thumma thamarah, fadluhu wa nisbatun wal wadhi' wal ismu listimdadu hukmu syari', masailu wal ba'du bil ba'ti iktafa. Sebagiannya dengan sebagian lain itu saling mencukupi. Wa man daral jami'a hazaz syarafa. Barang siapa yang telah mengetahui semuanya, maka dia mendapat keutamaan.
Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Apa mabadi asyrah dari ilmu mantik? Yang pertama adalah al-had, definisi yang kemarin sudah kita singgung ya. Yaitu adalah al-qawaid atau alatun qanuniyah ta'simu mura'atuha adz-dzihna 'anil khata'. Kaidah-kaidah yang akan menjaga akal kita dari kesalahan berpikir. Tahu ta'rifnya Syekh Al-Attar, ilmun yu'rafu bihi al-fikrus sahih min al-fasid. Itu udah kita bahas kemarin. Ilmu yang darinya kita bisa membedakan mana penarikan kesimpulan yang benar, mana yang rusak. Lalu al-maudu'. Nah, al-maudu' ini definisinya apa? Al-maudu' adalah ma yubhatsu fil fanni an awaridhihi dzatiyah. Ma yubhatsu fil fanni an awaridhihi dzatiyah. Itu mau. Ma yubhatsu fil fanni an awaridhihi adzatiyah. Artinya adalah sesuatu yang dibahas di ilmu tersebut yang berada di sekitar zat ilmu tersebut. Ma yubhatsu fil fanni an awaridhihi adzatiyah. Contoh, misalnya ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu maudu'nya adalah tubuh manusia. Maka awarid dzatiyah, sesuatu yang mengelilingi atau yang berkaitan dengan tubuh manusia, itu adalah yang dibahas, yaitu sakit, sehat, sembuh, hidup, mati, koma. Itu awarid dzatiyah. Contoh lagi misalnya ilmu fikih, maudu'nya itu adalah af'alul mukallafin, perbuatan seorang yang udah baligh. Itu maudu'nya. Nah, warid dzatiyahnya atau sesuatu yang mengitari itu, sesuatu yang berputar di af'alul mukallafin itu adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah, maka ilmu mantik maudu'nya adalah maklumat tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Maklumat-maklumat berkaitan dengan tasawur, berkaitan dengan ya nanti ya tasawur akan kita bahas, dan berkaitan dengan tasdiq, itu maudu'nya. Sedangkan awarid dzatiyahnya adalah bab-bab yang ada di situ. Ada nanti qadiyah, kulliyah, juz'iyah, had, rasm, dan lain-lain. Jadi sesuatu yang mengitari persoalan itu. Oke, itulah maudu'. Ma yubhatsu fil fanni an awaridhihi dzatiyah. Sesuatu yang dibahas dalam ilmu tersebut yang berkaitan seputar zat dari ilmu itu. Selanjutnya ada samarah. Oke, faidah atau hasil yang akan kita dapatkan dari mempelajari ilmu mantik tentu saja adalah ya'simu al-afkar an ghayril qawl. Melindungi pola pikir kita dari kesalahan berkesimpulan. Nah, fadluhu, keutamaannya tentu saja ini bisa kita pikirkan ya. Keutamaannya adalah kita jadi bisa memahami ilmu-ilmu yang lain, bisa mempelajari usul fikih, tauhid, nahwu, bisa menyusun hujjah dalam beragama dan lain. Nisbatuhu, posisinya dengan ilmu-ilmu lain. Oke. Posisinya dari segi mafhum, maksudnya dari segi konsep yang ada di dalam ilmu mantik, dia mubayanah. Mubayanah itu artinya berbeda,
sama ilmu-ilmu lain. Berbeda total. Oke. Dari segi mafhum dia mubayanah. Berbeda total. Maksudnya apa? Ilmu nahwu ya isinya akan berbeda total dengan ilmu mantik. Begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Tapi min haitsu maudhu'ihi, dari segi topik-topik yang diajarkan di dalamnya, maka mantik ini kulliyun lah. Mantik ini adalah sesuatu yang mencakup ilmu-ilmu yang lain. Ini sebagai pengetahuan aja, nanti kita akan lebih dalam membahas apa itu kulli, apa itu juz'i dan lain-lain. Tapi intinya adalah nisbatuhu, kalau dari segi konsepnya dia berbeda dengan ilmu-ilmu lain, mubayanah. Tapi kalau dari segi isinya dia itu mencakup pemahaman ilmu-ilmu lain. Lalu ada wadi'uhu. Siapa pencetusnya? Secara jujur kita harus bilang pencetusnya adalah Socrates, yang kemudian dirapikan konsep-konsepnya disusun oleh Aristoteles. Itu sumber wadi awalnya. Barulah kemudian diserap dan digariskan lagi oleh para ulama muslimin seperti Ibn Rushd, Imam Ghazali, Al-Farabi dan lain. Tapi wadi awalnya itu adalah Aristoteles menyusun dari Socrates. Istimdad, pengambilan sumber ilmu mantik tentu saja adalah dari akal. Jadi dia nggak berkaitan dengan agama apapun, nggak berkaitan dengan budaya apapun, dia murni konsep dalam teknik mengambil kesimpulan. Berarti istimdadnya dari akal. Walaupun Imam Al-Ghazali itu beliau bikin kitab itu namanya lupa nama kitabnya. Hanya di dalam kitab tersebut Imam Ghazali menyusunkan ilmu mantik dengan istimdad dari Al-Quran. Walaupun istimdad aslinya ilmu mantik itu dari akal. Oke, ada yang dipertanyakan di sini. Lalu masail itu adalah masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu mantik tersebut. Wal ba'du bil ba'di iktafa, maka sebagiannya cukupi sebagian yang lain. Kalau kita sudah mengetahui 10 ini, wa man darul jami'ah hadza syarafa, maka kita siap untuk memasuki babnya satu persatu. Ini Qistasul Mustaqim tadi ya, kitabnya Imam Ghazali, yang dimana beliau mengistimdad ilmu mantik melalui Al-Quran. Jadi penarikan kesimpulannya itu kaidah-kaidahnya diambil dari Al-Quran. Oke, sekarang kita masuk ke matan ya, matan surah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyaikhihi fid dharain amin. Berkata Imam Al-Akhdari rahimahullah dalam matan beliau Sulamun Awraq di bab Anwa'ul Ilmil Hadis. Macam-macam atau jenis-jenis ilmu hadis. Ilmu hadis itu artinya sesuatu yang baru. Maksudnya apa ilmu hadis? Mengeluarkan dari definisi adalah ilmu Allah. Karena ilmu Allah itu bersifat tidak berawal, tidak berakhir, sehingga tidak termasuk ilmu hadis. Maksudnya gimana? Kalau ilmu Allah itu tidak didahului dengan ketidaktahuan. Allah itu dari awal udah tahu. Nggak ada titik di mana Allah belum tahu. Sedangkan ilmu hadis adalah ilmu yang diperbaharui, alias ilmu manusia yang diawali oleh ketidaktahuan sebelumnya. Oke. Beliau memulai Anwa'ul Ilmi Hadis dengan mengatakan idraku mufradin
tasawuran uli. Kita artiin dulu ya kata yang satu persatu. Idrok itu artinya menangkap. Mufrad sesuatu yang tunggal. Menangkap sesuatu yang tunggal. Tasawuran uli atau ulima tasawuran, diketahui sebagai tasawur. Menangkap sesuatu yang tunggal diketahui atau disebut sebagai tasawur. Wadar kunisbatin, dan menangkap suatu hubungan. Ya, arti perkataannya dulu ya. Menangkap suatu hubungan bitasdiqin wusim. Ai wusima bitasdiq, dinamakan dengan tasdik. Berarti idraku mufradin ulima tasawuran, menangkap sesuatu yang mufrad, sesuatu yang tunggal itu disebut sebagai tasawur. Wadar kunisbatin, menangkap suatu hubungan itu disebut dengan tasdik. Maksudnya gimana? Jadi tasawur itu adalah menangkap sesuatu yang tunggal atau suatu gambaran, suatu bayangan tanpa ada memberi label atau penilaian apa-apa. Misalnya gini, ketika Anda sebut rumah, misalnya, ketika Anda sebut rumah itu adalah sesuatu yang mufrad, satu hal yang tunggal. Tasawur itu apa? Tasawur adalah ketika akal kita mampu untuk menangkap apa itu rumah. Oke? Ketika akal kita mampu membayangkan apa yang disebut dengan rumah. Rumah adalah tempat tinggal yang tersusun dari bangunan, ada pintunya, ada atapnya dan lain-lain. Nah, itu adalah tasawur namanya. Jadi tasawur gampangnya adalah membayangkan sesuatu yang mufrad. Membayangkan suatu hal. Misalnya Anda bilang kayak gini, misalnya Anda sebut singa. Tasawur adalah ketika kita mampu membayangkan apa itu singa. Di akal kita tergambar ketika disebut singa, oh berarti hewan yang buas. Nah, itu namanya tasawur. Jadi kita belum memberi penilaian apa-apa terhadap singa itu. Kita baru membayangkan singa itu apa? Hewan buas. Kita nggak bilang dia ganas, maka itu tasdik. Oke? Kita nggak bilang dia itu misalnya jahat atau baik, itu udah masuk ke penilaian. Tasawur itu murni membayangkan sesuatu. Ketika kita mampu mendeskripsikan suatu tasawur sesuatu, gimana ya? Menyederhanakan ya. Ketika kita mampu membuat orang tergambar terhadap kata yang kita sebutkan, maka di situ tasawurnya berhasil. Oke. Nah, sedangkan tasdik itu adalah darku nisbah. Untuk memahaminya tuh gini. Jadi tasdik itu adalah penilaian atau pemberian hukum. Jadi kalau tasawur itu adalah deskripsi atau gambaran. Yang mana kalau dirapihin jadi definisi. Itu tasawur. Kalau tasdik itu adalah memberi hukum atas tasawur tadi, atas suatu tasawur. Misalnya gini, rumah itu tasawurnya apa? Bangunan yang ada batunya, ada kayunya, kan? Yang ada pintunya, ada atapnya, ada ruangan-ruangannya. Nah, itu tasawur, gambaran rumah. Tapi kalau tasdik, ketika kita memberi hukum terhadap tasawur itu, yaitu adalah misalnya rumah ini luas, maka ini disebut dengan tasdik, memberikan hukum atas sesuatu tasawur. Oke? Nah, dalam tasdik ini ada komposisinya. Yang pertama,
rumah ini disebut dengan maudhu, sesuatu yang akan diberi hukum. Yang kedua, hukumnya itu disebut dengan mahmul. Oke. Jadi rumah itu maudhu, hukumnya itu adalah mahmul. Nah, tasdik itu adalah ketika kita bisa membayangkan terjadinya sifat ini terhadap rumah. Oke. Atau contoh lain gini, sepatu ini hijau, sepatu ini maudhu, hijau ini mahmul. Nanti komposisi satu ada yang namanya maudhu, hal yang diberi hukum, ada yang namanya mahmul, yaitu adalah hukum atau nilai yang kita berikan kepada si maudhu. Jadi kalau komposisi satu ada namanya maudhu, komposisi dua ada namanya mahmul. Yang ketiga ada namanya nisbah. Nisbah itu adalah gabungan antara mahmul yang bersatu dengan maudhu. Oke. Itu namanya nisbah. Jadi untuk membuat tasdik, yang pertama kita harus ada tasawur tentang maudhu. Kita harus ngebayangin sepatu itu apa. Di otak kita harus terbayang sepatu. Oke, dapat tasawurnya. Lalu kita harus terbayang apa itu hijau. Oke, itu namanya mahmul ya. Lalu nisbah adalah kita membayangkan gimana sepatu kalau berwarna hijau. Itu namanya nisbah. Oke. Nah, ketika tiga ini dibayangkan, itu semua masih tasawur namanya. Kita mentasawurkan maudhu itu apa? Kita membayangkan sepatu, lalu kita membayangkan hijau, lalu kita membayangkan sepatu kalau hijau gimana? Nah, maka itu masih tasawur. Yang pertama tasawur maudhu, yang kedua tasawur mahmul, yang ketiga tasawur nisbah antara maudhu digabung dengan mahmul. Nah, tasdik itu apa? Tasdik adalah idrok wuku' nisbah. Yang keempat ada wuku'un nisbah. Wuku'un nisbah. Terjadinya si nisbah nomor 3 ini, itu namanya tasdik. Maksudnya gimana? Kita udah ngebayangin sepatu itu gambarannya gimana? Oke, itu namanya tasawur maudhu. Lalu kita membayangkan hijau itu gimana? Itu tasawur mahmul. Lalu kita bayangin sepatu kalau warna hijau gimana? Maka itu tasawur nisbah. Lalu kita cek apakah sepatunya itu beneran berwarna hijau. Oke, maka kalau kita dapat kesimpulan itu, maka kita sudah mendapat tasdik. Yaitu apa? Kita sudah membayangkan atau kita sudah mengetahui terjadinya sepatu dengan warna hijau. Paham? Kita nih, pertama kita ngebayangin rumah, masih tasawur. Bayangin. Kalau kita bayangin luas, masih tasawur. Lalu kita bayangin rumah kalau luas itu gimana? Oke, rumah kalau luas, dalam bayangan kita rumah kalau luas. Oke, udah terbayang, maka itu masih tasawur. Lalu kita buktikan apakah rumah itu beneran luas? Kita dapat jawabannya. Oke, rumah ini luas, maka itu adalah tasdik. Maka tasdik adalah menangkap wuku'un nisbah, menangkap terjadinya nisbah antara maudhu dengan mahmul. Jadi saat kita bilang rumah itu luas, berarti kita sudah memastikan terjadinya sifat luas pada rumah tersebut. Misalnya lagi ya,
Mesir itu panas. Nah, itu tasdik. Dia sudah melalui 3 proses tadi. Kita ngebayangin Mesir. Udah, itu tasawur mau. Lalu kita ngebayangin panas. Lalu kita bayangin nisbahnya. Gimana kalau Mesir memiliki sifat panas? Lalu kita buktikan apakah benar Mesir itu memiliki sifat panas. Kalau iya, maka kita katakan Mesir itu panas. Maka itu adalah tasdik. Kita menangkap terjadinya nisbah. Kita menangkap terjadinya Mesir memiliki sifat panas. Ada yang masih belum paham? Bisa ya bedain antara tasawur dengan tasdik? Ya, tasawur adalah membayangkan satu hal. Bisa. Pertama kita membayangkan maudunya dulu, objeknya, lalu kita membayangkan mahmulnya, hukumnya. Lalu kita bayangin mereka semua bersatu, itu namanya nisbah. Lalu kita pastikan nisbahnya ini beneran terjadi, maka itu adalah tasdik. Misalnya apa lagi? Mantik itu susah. Kita tasawur dulu mantik. Oke, itu maudunya. Lalu kita bayangin apa itu susah. Lalu kita bayangin mantik itu susah. Kita gabung maudu dengan mahmul. Lalu kita sampai pada pembuktian, oh benar, mantik ternyata susah. Maka itu adalah tasawur. Ya, bisa ya, dibedain ya. Jadi tasawur itu adalah membayangkan atau memberi gambaran terhadap sesuatu sampai benar-benar terbayang dengan jelas. Kalau tasdik itu adalah memberi hukum atas tasawur tadi. Oke. Nah, maka kalau tasdik itu harus melewati 3 proses ini. Para ulama akhirnya mengatakan bahwa al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwuri. Menghukumi suatu hal adalah cabang dari tasawur hal tersebut. Al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwuri. Menghukumi satu hal adalah cabang dari tasawur hal tersebut. Maksudnya gimana? Kita tidak bisa menghukumi sesuatu hal kalau belum tahu gambaran hal tersebut itu apa. Untuk bilang oke, benar, sepatu ini hijau, kita harus tahu gambaran sepatu itu apa. Kita harus tahu hijau itu apa. Nah, kita harus bisa ngebayangin sepatu kalau hijau itu gimana. Nah, baru kita membuktikan, oh benar sepatu ini hijau. Nah, baru dapat tasdik. Oke. Paham ya? Jadi itu perbedaan antara tasawur dengan tasdik. Ini aneh berusaha pelan-pelan ya. Kalau ada yang belum paham langsung tanya. Oke, lanjut ya. Beliau melanjutkan. Wa qaddimil awwala 'indal wad'i li'annahu muqaddamun bit-tab'. Dan dahulukanlah yang pertama. Maksudnya apa yang pertama? Tasawur. 'Indal wad'i, ketika menyusun sesuatu. Ketika menyusun statement, li'annahu muqaddamun bit-tab'i, karena dia memang seharusnya didahulukan, muqaddam bit-tab'i, secara alami. Karena orang tidak mungkin bisa memberikan tasdik dengan benar, memberikan penilaian terhadap suatu hal dengan benar kalau dia belum tahu tasawur terhadap hal tersebut itu apa. Apa? Dengan alami. Jadi ada tartib bit-tabai, ada banyak ya macam-macam taqaddum atau tartib itu. Ada yang bit-tabai, secara alaminya dia harus gini. Yang kedua itu bergantung kepada yang pertama. Tapi mereka bukan sebab akibat. Nah, itu definisi taqaddum bit-tabai. Ini ulang ya. Taqaddum bit-tabai adalah yang kedua ini, si tasdik misalnya,
itu bergantung kepada yang pertama, tapi mereka bukan sebab akibat. Nanti ada namanya taqaddum bil illah. Yang kedua bergantung kepada yang pertama, tapi mereka sebab akibat. Tapi ya udah, kita nggak perlu pikirin itu. Yang penting kita tahu bahwa taqdim bil tabi'i itu adalah yang kedua, itu bergantung pada hal yang pertama dan mereka bukan sebab akibat. Ada sedikit khilaf ya antara Imam Ar-Razi dengan Imam Akhdari. Jadi kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi itu dari ketika mendefinisikan tasdik, beliau mengatakan bahwa tasdik itu adalah gabungan dari tiga ini. Jadi tiga ini adalah rukun atau bagian dari tasdik. Sedangkan Imam Akhdari mengatakan tasdik itu yang keempat. Itu adalah terjadinya nisbah antara dua ini. Sebenarnya sama aja, ya kan? Sebenarnya khilaf lafzi. Atau kalaupun ada perbedaan, paling dia perbedaan yang sedikit untuk maklumat. Oke, wa qaddimil awwala 'indal wad'i li'annahu muqaddamun bil tabi'i. Dahulukanlah yang pertama, yaitu tasawur ketika menyusun, karena dia adalah memang yang seharusnya dia didahulukan. Paham ya? Ada yang mau ditanyain dulu sebelum masuk ke bait selanjutnya? Oke. Lalu beliau mengatakan, wan nadhari mahtaja lit ta'ammul. Pembagian baru. Ada yang disebut dengan nadhari. Nadhari adalah sesuatu yang ma ihtaja lit ta'ammul. Sesuatu yang membutuhkan proses berpikir dulu. Nazari adalah sesuatu yang untuk dibayangin atau untuk diberi tasdik, dia membutuhkan proses berpikir dulu. Wa aksuhu, lawan dari nazari adalah ad-daruriyul jali. Sesuatu yang doruri, sesuatu yang gak butuh mikir dulu. Al-jali itu artinya jelas, sesuatu yang udah jelas tanpa perlu mikir. Oke, jadi tasawur. Jadi masing-masing tasawur dan tasdik terbagi jadi dua. Masing-masing jadi dua. Ada tasawur nazari, ada tasawur doruri. Berarti tasawur nazari adalah yang ngebayanginnya perlu mikir dulu. Kalau tasawur doruri adalah yang ngebayanginnya tidak perlu mikir dulu, langsung kebayang. Nanti yang kasih contoh. Ada tasdik nazari. Tasdik yang hukumnya itu harus dipikirin dulu untuk sampai ke hukum tersebut. Sama ada tasdik yang doruri, memberi hukum tanpa mikir dulu, karena sudah jelas dari awal. Oke, contoh tasawur yang nazari. Misalnya ilmu usul fikih atau ilmu mantik atau ilmu nahwu. Dan intinya definisi-definisi yang harus dipikirin dulu untuk sampai terbayang. Kayak orang, kalau kita ketemu orang random di jalan, nggak bisa kita langsung tanya ilmu mantik itu apa, atau kita tanya nahwu itu apa, bedanya sama sorof apa, nggak bisa. Dia harus mendapat ta'amul dulu kan, harus menjalani proses berpikir dulu untuk sampai ke dalam gambaran kata yang dimaksud. Kita harus melewati ta'amul. Misalnya ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang kondisi akhir kata. Kan itu perlu pikir dulu, perlu digariskan dulu. Nah, sedangkan ada tasawur yang doruri, tasawur yang dia tidak perlu mikir dulu.
Contohnya adalah benda-benda yang kita lihat. Benda yang dilihat. Jika di hadapan kita ada buku, maka itu langsung tertasawur di akal kita tanpa mikir. Atau misalnya diri sendiri. Itu kita untuk membayangkan itu tanpa harus mikir. Itu adalah tasawur dulu. Lalu ada namanya tasdik nazori. Kita memberi hukum tapi harus mikir dulu. Ada yang tasdik doruri, yang tidak harus mikir dulu. Misalnya gimana? Kalau misalnya yang tasdik doruri, itu misalnya 1 adalah setengahnya 2. 1 adalah setengah 2. Perlu mikir gak? Memberi hukum 1 adalah setengahnya 2. Gak perlu. Langsung 1 adalah setengahnya 2. Langsung tergambar. Langsung tertasdik ya, bukan tergambar. Tapi kalau nazori, untuk mendapatkan hukum ini kita harus mikir dulu. Misalnya al-wahid nisfu sudusis nai asyar. Al-wahid nisfu sudusi nai asyar. Satu adalah setengah dari 1/6-nya 12. Bahkan udah disebut gitu pun kita masih belum kebayang ya. 1 adalah setengah dari 1/6-nya 12. Paham nggak? 1 adalah setengah dari 1/6-nya 12. 1/6-nya 12 berapa? 2. Kan? Setengahnya 2? 1. Itulah makanya 1 adalah setengah dari 1/6-nya 12. Nah, untuk sampai kepada mentasdik, oh iya benar, 1 itu adalah setengah dari 1/6-nya 12, itu kan kita harus mikir dulu. Oke, maka itu disebut tasdik yang nazori. Tapi untuk mengiyakan atau untuk memberi hukum bahwa 1 adalah setengahnya 2, kita nggak harus mikir. Oke. Iya. Ya. Kalau berpikir Allah itu Tuhan, itu adalah tasdik yang nazori. Tapi kalau berpikir kalau berpikir Tuhan itu ada, itu adalah tasdik yang doruri. Oke, maksudnya gini. Kita ngelihat ciptaan. Itu secara doruri, secara badihi kita akan mengiyakan bahwa adanya yang bikin, ada pencipta. Itu doruri. Tapi bentar. Doruri nggak ya? Doruri ya harusnya. Doruri. Kan ada jejak kaki, pasti ada yang. Iya, ada jejak kaki, pasti ada yang bikin jejak kaki, itu doruri. Tapi untuk memastikan bahwa Tuhannya siapa, itu nazori kan? Oke, itu ya perbedaannya. Jadi masing-masing antara tasawur itu ada yang nazori, ada yang doruri. Tasdik juga ada yang nazori dan doruri. Maka beliau di sini bilang an-nazori mahtaja li ta'ammul. Nazori adalah sesuatu yang kita harus mikir dulu. Doruri adalah wa'asuhu wa doruri yurjali. Doruri adalah yang tidak perlu mikir dulu. Oke. Selanjutnya beliau bilang wa ma bihi ila tasawwurin musil yud'a biqaulin syarihin faltabtahi. Wa ma, dan apa-apa, bihi jar majrur itu belakangin, ila tasawwurin juga jar majrur, ya kan? Dapat nih usil.
Dan apa-apa yang menyampaikan atau menghantarkan bihi dengannya ila tasawur, dan apa-apa yang menghantarkan bihi dengannya ila tasawurin, kepada tasawur, yud'a bi qaulin syari', disebut qaul syari'. Apa-apa yang menghantarkan kepada tasawur disebut qaulun syari', atau kata-kata penjelas, atau kata lainnya definisi. Qaul syari', sinonim dari definisi. Misalnya, apa yang menghantarkan kita pada deskripsi singa tadi kan? Maka qaul syari'nya adalah hewan yang buas, hewan muftaris. Karena kalimat hewan yang buas itu adalah sesuatu yang menghantarkan kita pada gambaran singa. Contoh lagi, sesuatu yang menghantarkan kita pada gambaran rumah tadi adalah bangunan yang memiliki pintu, ruangan, atap, dan jendela misalnya. Itu contoh aja ya. Definisi jami maninya mungkin enggak gitu. Tapi itulah yang disebut dengan qaul syari', kata-kata penjelas atau deskripsi atau definisi, sesuatu yang menghantarkan pada tasawuf. Faltabtahil, maka ijtahid. Ibtahil itu adalah ijtahid. Selanjutnya beliau bilang, wa ma litasdiqin bihi tuwussilan bi hujjatin yu'rafu 'indal muqal. Sesuatu yang menghantarkan kepada tasdik, sama aja ya, wa ma tuwussila litasdiqin bihi, maksudnya gitu. Apa-apa yang menghantarkan kepada tasdik bi hujjatin yu'rafu, berarti yu'rafu bi hujjah. Dia dikenal atau disebut sebagai hujjah, argumen. Jadi sesuatu yang menghantarkan pada tasawur disebut deskripsi atau qaulun syari'. Sesuatu yang menghantarkan pada tasdik disebut hujjah atau argumen. Indal uqala, di dalam pandangan orang-orang yang berakal. Jadi mantik hanya akan berputar pada dua ini. Gimana caranya kita membuat deskripsi atau definisi yang benar terhadap suatu tasawur. Lalu udah dapat tasawur, gimana caranya kita membuat argumen supaya menghasilkan tasdik yang tepat. Atau hujjah ini bisa juga dibilang burhan atau bisa juga dibilang qiyas. Sama. Atau kalau bahasa Imam Al-Attar, beliau mengatakan nazori itu adalah huwal ladzi yakunu fihi li'annahu, sesuatu yang ada li'annahunya. Maksudnya apa? Sesuatu yang ada karena. Maksudnya apa? Ya tadi misalnya karena 1/6 dari 12 adalah 2, gitu kan? Maka setengah dari 2 adalah 1. Hal yang ada karenanya, ada li'annahunya, maka dia disebut nazori. Lalu sebagian ulama juga bilang, kadang sesuatu yang nazori itu bisa berubah tahawala, bisa berubah menjadi doruri likasratil mumarasah, karena seringnya kita berinteraksi dengan hal tersebut. Awal-awal kita ngelihat al-wahid nisfu sudusi isnai asyar tadi adalah nazori kan, mikir dulu. Tapi karena kita sering berinteraksi sama matematika misalnya, kita akan menjadikan itu doruri. Setengah dari 1/6 12 langsung 1. Bihi ila tasawurin usil yud'a bi qaulin syarihin faltabai. Sesuatu yang mengantarkan pada tasawur disebut dengan qaulun syarih, maka
bersungguh-sungguhlah gitu ya, maka perhatikanlah. Wa ma litasdiqin begitu istilah sesuatu yang menghantarkan pada tasdik, yu'rafu bi hujjatin, dikenal dengan hujjah indal uqala menurut para ahli akal. Beres di bab ini, anwa ilmi hadis, ada yang mau ditanya? Ada yang belum paham nggak perbedaan tasawur apa, tasdik itu apa? Tasawur nazori doruri yang mana? Tasdik nazori doruri yang mana? Silakan ya kalau ada yang belum paham. Karena berikutnya akan lebih susah soalnya. Jadi pastikan kita paham di tiap bab. Nah, ini kalau ngejelasin tujuan apa atau praktek dari tasawuf itu apa, bakal dipakai buat apa, dan tasdik itu bakal dipakai buat apa gitu di kehidupan. Iya, dalam pemakaian tasawur itu tadi ya, gimana caranya kita tuh bisa membayangkan sesuatu itu dengan tepat gitu, sehingga untuk memberi hukum jadinya tepat juga. Misal gini, misal kita udah salah dalam membuat tasawur, maka berimplikasi kepada kita akan salah memberi hukum. Orang-orang barat misalnya menganggap Islam itu adalah seperti yang dilakukan oleh ISIS misalnya. Nah itu tasawur mereka tuh tentang Islam itu adalah teroris, menembaki rakyat sipil, membunuhi orang tanpa hak misalnya. Nah itu tasawurnya Islam tuh kayak gitu. Sehingga mereka akan memberi tasdik yang sesuai dengan tasawur mereka. Maka kalau tasdiknya tidak tepat, maka tasawurnya akan ikut salah. Jadi dengan kata lain tasawur itu cara buat definisi, dan tasdik itu cara untuk menghukum. Betul. Tasawur itu adalah cara untuk mendefinisikan, tasdik itu adalah cara untuk menghukumi definisi yang sudah diketahui. Tasawur itu definisinya, gambaran bendanya itu apa? Nah, tasdik itu ketika udah dapat gambarannya, lalu kita hukumi dia dengan sesuatu. Jadi karena hukum itu bergantung pada definisi yang sama, berarti ketika definisinya berbeda, hukumnya juga bakal sama. Iya betul. Itu ya perlu kita highlight juga ya. Kalau misalnya terjadi perdebatan, mereka berdebat terhadap suatu tasdik nih. Misalnya apa ya? Misalnya tadi Islam itu adalah agama teror misalnya. Yang satu dengan tasawur Islam itu seperti yang dilakukan oleh ISIS, yang satunya enggak. Islam adalah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan misalnya. Nah karena mereka berbeda pada tasawurnya, sehingga tasdiknya nggak akan ketemu yang sama. Maka dalam kita memperdebatkan sesuatu harus kita samakan dulu tasawurnya, harus kita samakan dulu definisinya. Misalnya apa? Kalau di internet yang banyak apa? Apa itu? Tidak aman masuk sini. Feminisme dah misalnya. Orang-orang berdebat feminisme baik buruk, feminisme baik buruk. Sementara tasawur mereka tentang feminisme itu berbeda-beda. Feminisme ada gelombang 1, 2, 3, ada yang 4. Mau yang mana gitu? Ada feminisme Eropa, ada feminisme Amerika. Atau misalnya kita menyebut kiri. Saya tuh kiri, misalnya gitu. Apaan sih kiri? Lebih bagus kanan. Apa tasawurnya gitu? Kiri yang dimaksudnya apa dulu? Kalau kiri Eropa itu adalah sosialis, kanan itu adalah kapitalis. Kalau kiri di Amerika adalah Demokrat, kanan Republikan. Itu kan jadi beda. Sehingga ketika tasawurnya beda, tasdiknya nggak pernah akan ketemu. Ya. Futuhat misalnya. Futuhat sama dengan penjajahan. Itu tasdik. Untuk berdebat soal itu kita harus tahu dulu tasawur futuhat itu apa. Yang dilakukan oleh kaum muslim. Gitu ya. Itu jadi pentingnya kita memahami tasawur dan tasdik itu. Gimana kita merapikan deskripsinya dulu supaya kita tidak salah dalam menentukan
tasdik terhadap sesuatu. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan di bab ini? Ada? Ada kayak misalnya di internet itu, bisa kan internet kan tempat orang beradu ego ya. Anarkis itu salah, misalnya gitu. Yang satu mengatakan anarkis dalam definisi Orphan, anarkis itu adalah berbuat chaos. Yang satu mengambil anarkis itu dalam definisi filosofi. Anarkis adalah stateless, konsep filsafat di mana kita tidak perlu punya negara, tidak perlu punya pemimpin. Sehingga mereka berdebat di situ. Dari tasawur aja udah beda. Yang terjadi cuman debat kusir. Terjadi cuman, ini benar, Anda bodoh, Anda bodoh gitu doang. Itu akibat nggak benar mati. Jadi, sebelum kita melakukan perdebatan, ngapain juga ya berdebat. Tapi kalaupun harus melakukan perdebatan, pastikan tasawur kita sudah disamakan. Oke, masuk ke bab baru ya, berarti kita masuk anwa ad-dilalah al-wad'iyah. Oke. Jenis-jenis dilalah al-wad'iyah. Dilalah itu apa? Dilalah itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Maksudnya gimana? Sesuatu yang kalau disebut akan memberikan makna tentang sesuatu yang lain. Misalnya kita misalnya apa ya? Misalnya kita ditanya seseorang iya atau tidak, terus kita ngangguk. Maka ngangguknya kita itu menunjukkan bahwa iya. Nah, itu disebut dengan dilalah. Sesuatu hal yang ketika terjadi itu menunjukkan adanya sesuatu yang lain. Oke. Sama kayak dalil ya. Asal kata yang sama, yaitu adalah sesuatu petunjuk, sesuatu yang menunjukkan adanya sesuatu yang lain. Nah, tapi sebelum masuk ke situ kita harus tahu dulu ada pembagian-pembagiannya dilalah itu sampai beliau memberi nama dilalah wad'iyah. Ada jenis-jenisnya. Yang ini bisa dihapus ya. Dilalah wad'iyah boleh. Kenapa kita mulai dari dilalah? Karena kita nggak akan bisa bikin tasawur atau tasdik kecuali dengan memakai dilalah-dilalah ini. Wad'iyah. Jadi dilalah itu ada yang berbentuk lafaz, ada yang berbentuk bukan lafaz. Jadi lafaz itu adalah sesuatu yang kita lafazkan dengan ucapan kita. Dari yang ghairul lafziyah. Ghairul lafziyah ada yang wad'iyah. Wad'iyah ini artinya kesepakatan.
atau penetapan. Ya, sebut saja kesepakatan. Kesepakatan sudah tertulis. Misalnya dilalah ghairul lafziyah yang wad'iyah itu misalnya geleng adalah tanda tidak. Geleng adalah tanda penolakan. Bukan itu adalah tanda setuju. Maka itu dilalah ghairul lafziyah dan wad'iyah. Ketika kita menggeleng maka kita memberikan tanda tidak. Ketika kita mengangguk kita memberikan tanda setuju. Ada yang tanda non lafaz dan dia bersifat tabi'iyah atau alami. Misalnya wajah merah menandakan malu atau marah. Bisa malu, bisa marah. Itu bukan kesepakatan, tapi itu alami. Wajah pucat menandakan sakit. Apalagi semangka kuning menandakan belum terlalu matang. Lalu ada aqliyah yang mana bukan kesepakatan, bukan alami, tapi berasal dari akal. Tanda itu kita pahami bukan dari kesepakatan, bukan dari alami, tapi dari akal aja. Misalnya apa? Adanya asap berarti habis ada api. Oke. Ada asap, ada ciptaan, ada pencipta. Itu bukan dilalah yang secara lafaz, tapi secara fakta dan dia diketahui dari akal. Paham ya bedanya antara tiga ini? Selanjutnya dilalah lafziyah. Ada dilalah yang bentuknya itu lafaz. Oke. Kalau wad'iyah itu lagi-lagi berdasarkan kesepakatan. Atau kesepakatan yang dimaksudnya adalah bahasa. Karena bahasa itu adalah bentuk dari kesepakatan kita kan. Kita sepakat bahwa singa adalah hewan buas. Asad adalah hewan muftaris. Contoh lagi misalnya manusia adalah hewan natik. Manusia adalah hayawan natik, makhluk hidup yang bisa berpikir. Natik arti aslinya adalah bisa berkata, tapi maksudnya adalah bisa berpikir. Oke, berarti yang dilalah lafziyah wal iyah ini adalah suatu kata dan maknanya. Kata dan definisi. Suatu kata menunjukkan terhadap definisi. Kalau tabi'iyah itu dia lafaz, jadi dilalah lafziyah tabi'iyah adalah dia lafaz tapi secara alami. Kita mengetahui tandanya itu secara alami. Misalnya kalau kita misalnya apa sih sebutannya, merengek, merengek itu lafziyah kan? Atau kalau orang kesakitan apa sih bahasa Indonesia? Apa? Merinding. Merintih, ayo merintih. Nah itu ya dulu ala sakit. Atau misalnya aduh itu ya dulu ala sakit. Ya.
Itu dilalahnya tobariyah dan lafziyah. Oke. Kalau dilalah akliyah, lafziyah yang akliyah, ada suara dari balik tembok itu menunjukkan ada orang hidup. Bukan menunjukkan ada orang hidup ya. Menunjukkan yang bersuara itu hidup. Yang bersuara itu hidup. Nah, hidupnya dia berasal dari lafaz yang dia keluarkan, itu dilalahnya adalah akliyah. Kita mengetahui tanda dia hidup itu melalui akal. Bisa dibayangin ya? Jadi dilalah atau penunjukan makna, atau gimana gampangnya? Suatu makna itu bisa tertunjuki oleh sesuatu yang lafziyah, ada yang atau sesuatu yang tidak berupa lafaz. Yang tidak berupa lafaz ada yang berupa kesepakatan. Geleng itu menggeleng itu menunjukkan atau atas tidak. Mengangguk menunjukkan atas iya. Ada yang alami. Wajah merah menunjukkan malu. Wajah pucat menunjukkan sakit. Itu bukan kesepakatan. Ada asap menunjukkan api. Itu kesepakatan atau alami? Itu akli. Oke. Ada asap menunjukkan adanya api. Adanya ciptaan menunjukkan adanya pencipta. Itu semua akli. Begitu juga yang lafziyah. Nah, yang dibahas dalam ilmu mantik itu hanyalah dilalah lafziyah wadaiyah. Oke, yang akan kita bahas dalam mantik hanya yang ini. Jadi berkaitan dengan cara membuat definisi. Makanya beliau menyebutkan nama babnya adalah Anwa' ad-Dilalah al-Wadaiyah. Jenis-jenis dilalah wadai, ai dilalah lafziyah wadaiyah. Jam berapa ini? Yang gue jam 15.20. Oh iya. Oke, ada pertanyaan dulu atau lanjut? Lanjut ya. Beliau di sini bilang dilalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah. Dilalah suatu lafaz, dilalatul lafzi, dilalah suatu lafaz ala ma wafaqahu, terhadap sesuatu yang persis dengannya. Oke, ala ma wafaqahu, terhadap sesuatu yang persis dengannya. Maka yad'unaha dilalatal mutabaqah. Itu disebut atau mereka sebut para manatiqah menyebut itu sebagai dilalah mutabaqah. Penunjukan sempurna. Kita menyebut manusia untuk makna manusia itu adalah hayawan natik, itu adalah dilalah yang mutabaqah. Jadi gini, ketika kita misalnya menyebut Islam, yang kita maksud adalah agama yang turun dari Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk umatnya, maka itu adalah dilalah mutabaqah, karena ini kita maksud adalah keseluruhan makna Islam. Oke. Tapi ada yang berikutnya, wa juz'ihi tadhammuna. Kalau hanya memaksudkan atau menunjukkan sebagian maknanya, juz'ihi sebagian maknanya. Wa juz'ihi itu maksudnya wa ala juz'ihi, kepada sebagian maknanya, itu disebut dengan tadhammun. Ini harus benar-benar dipahamin ya, karena akan ke bawah terus ke bawah berikutnya. Wa juz'ihi tadhammun. Jadi kalau dia menunjukkan, kalau lafaz itu menunjukkan
makna secara utuh, maka dia disebut dilalah mutabaqah. Dilalah mutabaqah atau mutabaqiyah. Kalau dia menunjukkan maknanya itu sebagiannya aja, sebagian maknanya, itu disebut dengan dilalah tadhamuniyah. Tadhamuniyah. Misalnya apa? Dilalah menyebutkan makna, tapi yang kita pengen tunjukkan itu makna secara utuh. Misalnya apa? Saya pengen punya rumah. Itu maka yang kita tunjukkan adalah makna mutabaqiyah. Karena rumah yang kita maksud adalah keseluruhan rumah itu secara utuh kan? Itu contohnya. Tapi kalau kita bilang, Mas, rumah saya bocor, ya, Pak, rumah saya bocor. Maka yang kita maksud apakah keseluruhan rumah itu yang bocor? Atapnya kan? Maka itu namanya dilalah tadhamuniyah. Kita menunjukkan sebagian maknanya, sebagian dari makna rumah. Itu apa? Bagian atapnya yang bocor. Oke. Lalu beliau lanjutkan, wa ma lazim fahuwal tizamun in bi'aqlinil tuzim. Wa ma lazim. Kalau dia menunjukkan sesuatu yang lazim, sesuatu yang menempel padanya. Ketiga, menunjukkan kepada hal yang bukan utuh, bukan seutuh maknanya, bukan juga sebagian maknanya, tapi hal yang menempel pada makna tersebut, atau lazim pada hal tersebut, yang mana dia bukan bagian dari bendanya itu ya, maka itu disebut dengan iltizamiyah. Iltizamiyah, mutabaqiyah, tadhamuniyah, iltizamiyah. Wa ma lazim fa huwa iltizamun, maka dia disebut dengan iltizam. In bi'aqlinil tuzim, kalau dia tidak bisa dilepaskan dari akal kita. In, jika bi'aqlin, di dalam akal kita, dia ultuzim, tidak bisa dilepaskan. Ya, bisa jadi. Mungkin gampangnya kita pahami kayak badal aja kan. Badal kan ada badal kul mingkul kan, mutabaqah. Ada badal ba'at mingkul, badal istimal. Istimal itu adalah iltizam. Oke, berarti kalau iltizamiyah kita nyebut sesuatu yang kita maksudkan itu bukan bendanya, bukan juga sebagian dari dia, sebagian dari zatnya, tapi yang kita maksud adalah sesuatu yang menempel padanya. Masih ada waktu nggak? Kita nyampe jam berapa sih? Oke, sekarang ada pembagiannya. Jadi ini yang iltizamiyah itu masih ada pembagiannya. Ini bisa dihapus nggak di bawah? Dicatat semua. Hapus ya ini ya. Masih ada yang nyatet? Masih? Masih atau udah? Masih ya? Ya, sambil nunggu nyatet, ada yang mau ditanyain?
Misalnya gini, sebentar ya, nyari dulu. Saya suka Glenn Fredly. Yang kita maksud itu bukan manusianya, bukan juga sebagian dirinya, tapi yang kita maksud adalah kemampuan bernyanyi. Oke, maka dilalah kalimat itu adalah kepada iltizamnya, kepada lawazim. Yang mana? Contoh yang iltizamnya. Saya suka kepada Glenn Fredly, atau custom lah, terserah ya siapa. Saya suka kepada penyanyi A. Yang kita maksud bukan mutabakoh manusianya atau sebagian zatnya, tapi yang kita maksud adalah lawazimnya, sesuatu yang menempel pada dia. Itu apa? Kemampuan suara, kemampuan nyanyi. Kayak berealistis. Terus ada tahu Ustadz Nuruddin kan? S3 Nuruddin. Beliau kan punya buku ilmu mantik gitu. Nah, di dalam kitab itu beliau ada opini sedikit. Beliau bilang gini, dalam perdebatan di masyarakat, perdebatan keilmuan, selayaknya kita itu dalam membangun argumen kita menggunakan dilalah mutabakiyah aja. Karena kalau kita menggunakan dilalahnya tadomuniyah atau iltizamiyah, biasanya hanya akan berakhir pada debat kusir atau permainan istilah. Misalnya orang bilang gini, Al-Quran itu mendukung kebebasan. Itu contoh yang ada di dalam buku. Al-Quran mendukung kebebasan atau liberal. Kalau dia mengambil itu, Al-Quran mendukung kebebasan, itu kan pasti yang dimaksud adalah sebagian hukumnya itu ada yang membebaskan, gitu kan? Kayak misalnya like rohafidin, tidak ada paksaan dalam beragama. Di situ bisa benar, karena dia pakainya dilalah tadomuniyah. Tapi andai kan dia dipakai dilalah mutabakoh, maka perkataan itu batil, karena dia hanya melihat sebagian dari Al-Quran. Sebagian yang lain tentu saja kita ada aturan-aturan yang tidak membebaskan. Jadi dalam perdebatan, kata Ustadz Nuruddin, sebaiknya atau bagusnya adalah kita memakai dilalah mutabakoh, bukan iltizamiyah atau tadomuniyah. Paham ya pemakaiannya ya? Jadi dilalah mutabakoh itu adalah kita menyebutkan suatu lafaz yang kita maksud adalah keseluruhan maknanya, maknanya secara utuh. Kalau dilalah tadomuniyah kita menyebutkan suatu lafaz yang kita maksud adalah sebagian zatnya atau sebagian maknanya. Kalau kita menyebutkan lafaz yang kita maksud adalah sesuatu yang berada di sekitarnya, yang menempel padanya, itu adalah iltizam. Udah selesai nyatu. Ini lanjutan dari yang iltizamiyah. Jadi lanjutan dari luzum. Jadi sesuatu yang menempel dan tidak bisa dipisahkan. Jadi kita ingat ya, lazim itu adalah sesuatu yang menempel. Di luzum adalah keterikatan. Keterikatan atau tidak bisa terpisah. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.
Nah, luzum ini kita bahas dari dua sisi. Pertama dari segi jelas atau tidaknya. Ada yang pertama namanya luzum al-bayyin. Luzum bayyin ini luzum yang jelas, bayyin itu jelas. Apa maksudnya? Ma la yahtaju fi isbati luzumihi ila dalil. Sesuatu yang tidak butuh dalil dalam memastikan keluzuman, yang tidak butuh argumen dalam memastikan bahwa dia terikat dengan hal tersebut. Misalnya apa? Api itu lazim ya luzum terhadap panas. Oke. Maka kita tidak perlu dalil mantik untuk memastikan bahwa api itu panas. Nah, luzum bayyin ini ada dua. Ada yang a'am, ada yang akhos. Semoga ini ya bisa dipahami ya, tapi pelan-pelan lah. A'am itu adalah sesuatu yang ini. Jadi api ini disebut malzumnya. Lazim ini panas ini disebut lazimnya. Yang akhos dulu ya. Akhos ini sesuatu yang kalau disebut malzum ya, malzum langsung terbayang lazim. Misalnya apa? Es batu itu kita sebut langsung kebayang dingin. Nah, berarti itu luzumnya bayyin lalu akhos. Kita nyebut misalnya 4, langsung terbayang luzumnya adalah genap. Oke. Atau api panas, tadi itu luzum yang akhos. Kalau luzum yang a'am berarti ketika disebut malzumnya tidak langsung terbayang lazim. Misalnya yang a'am ini adalah, berarti a'am ini definisinya kebalikan dari akhos ya, tidak langsung terbayang. Misalnya manusia, hal yang tidak bisa dilepas dari manusia adalah mampu memasak misalnya. Maka ketika kita disebut manusia tidak langsung terbayang mampu memasak. Kita harus membayangkan dulu manusia gimana, lalu kita membayangkan lazimnya mampu memasak, baru kita sadar oh iya manusia itu tidak bisa dilepaskan dari mampu memasak. Oke? Gini. Jadi kalau yang akhos itu hanya membayangkan malzumnya langsung kebayang lazimnya. Hanya bayangin es batu langsung bayang dingin. Oke? Kalau a'am, kita harus ngebayangin malzumnya dan lazimnya juga. Baru kita sadar ada keterikatan antara mereka berdua. Ulang sekali lagi ya. Kalau akhos, kita hanya membayangkan malzumnya, langsung sadar ada lazimnya. Dia terikat sama lazimnya. Hanya bayangin es batu langsung sadar, dia pasti dingin. Kalau a'am, kita harus bayangin malzumnya, lalu bayangin lazimnya, baru sadar mereka ada keterikatan. Maksudnya baru sadar mereka tidak bisa dipisahkan.
Kita bayangin dulu manusia, lalu kita bayangin bisa memasak. Baru kita sadar, oh ternyata manusia itu mempunyai lazim atau mempunyai hal yang gak bisa dilepaskan dari dirinya adalah bisa memasak. Itu yang bayyin. Oke. Kalau yang ghairu bayyin, yang nomor 2, ghairu bayyin berarti lawannya kan ma yahtaju ila dalilin fi itsbati luzum. Sesuatu yang belum jelas sebelum dikasih dalil dulu. Kalau yang ini sesuatu yang udah jelas keterikatannya tanpa dikasih dalil. Api terhadap panas, kita udah jelas bahwa api itu pasti panas, terikat gitu, nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau luzum yang ghairu bayyin, dia harus ada dalil dulu supaya tahu bahwa mereka nggak bisa dipisahkan. Misalnya apa? Misalnya alam itu bersifat lazimnya adalah hadis. Oke, alam itu hadis. Hadis itu artinya apa? Terperbaharui. Untuk sampai kepada mengetahui alam itu nggak bisa lepas dari sifat hadis, kita harus nyusun argumen dulu. Alam itu berubah. Semua yang berubah berarti hadis. Maka alam itu hadis. Perlu sedikit proses berpikir untuk sampai menyadari bahwa alam sama hadis nggak bisa dipisahkan. Apa? Contoh lain. Sesuatu yang lazimnya, hal yang nggak bisa dipisahkannya itu harus lewat berpikir dulu ya. Misalnya apa ya? Misalnya gini. Misalnya LGBT lazimnya adalah punah. Coba ya. Itu benar. LGBT punah. Dia harus ada jalan proses berpikir dulu. Ketika orang itu homoseksual, nggak ada perkembangbiakan. Kalau nggak ada perkembangbiakan, manusia punah. Ya kan? Itu alur berpikir. Nah, baru kita sadar bahwa LGBT lazimnya adalah kepunahan manusia. Maka itu luzum yang ghairu bayyin, yang harus ada proses berpikir. Beda. Kalau luzum bayyin yang am, itu kita ngebayangin aja, bayangin manusia, ngebayangin bisa masak. Baru kita sadar, oh manusia itu nggak bisa lepas ya dari kemampuan masak. Tapi kalau yang ghairu bayyin, nggak cuma ngebayangin, jadi kita ada proses berpikir. LGBT tidak berkembang biak, kalau nggak berkembang biak berarti punah, gitu kan? Nggak cuma ngebayangin. Apa? Iya, lazimnya adalah kita sadar bahwa oh ternyata LGBT sama punah itu tidak bisa dipisahkan. Maksudnya dia punya keterikatan. Ketawa dulu seperti biasa Ben. Cuman bukannya kalau ngebayangin juga pasti ada proses berpikir. Yang mana? Yang bayyin? Ya. Iya, tapi hanya dibayangin aja. Tapi ngebayangin aja itu pasti ada kayak kan ngebayangin seperti tuang nanti ya kayak. Iya, tapi kan definisinya mayahtaj ila dalil. Dalil itu kita membangun argumen dulu. Kalau ini cukup ngebayangin aja, ngebayangin. Lagi pertanyaan? Berarti kalau yang ghairu bayyin harus ada perbedaan dulu. Iya. Sedikit lagi ya, pembahasan terakhir. Sedikit lagi ini pembahasan luzum. Insyaallah. Kalau ini dari segi jelas atau nggak jelas. Yang kedua, luzum dari segi tempatnya berada di mana.
atau mahalnya. Ada yang di zihni, di akal doang, hanya di benak. Apanya yang hanya di benak? Nggak bisa terpisahnya, itu hanya di benak. Oke. Nanti ada yang khariji, dia nggak bisa terpisahkan, hanya di realitas. Ada yang zihni wa khariji. Zihni wa khariji, dia nggak bisa dipisahkan di benak maupun di kehidupan asli. Misalnya, kalau yang zihni itu hanya di benak, dia terikat hanya di benak. Misalnya kita nyebut bisu, itu dia ada lazim, sesuatu yang nggak bisa dilepaskan dari bisu adalah berbicara. Karena definisi bisu adalah tidak bisa bicara. Oke? Jadi di benak kita bisu itu selalu menempel padanya berbicara. Tapi di kenyataan mereka tidak pernah ketemu. Gitu ya? Atau misalnya ya hal yang mutanakid lagi, misalnya sesat. Itu lazimnya berarti adalah petunjuk. Karena sesat adalah kehilangan petunjuk atau berpaling dari petunjuk. Maka itu lazim, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kata sesat. Itulah petunjuk. Kalau orang disebut kata sesat, dia pasti akan ngebayang, oh sesat itu adalah dia keluar dari petunjuk. Tapi itu hanya di akal doang, di fakta nggak ada. Kafir, lazimnya adalah iman. Tapi itu di akal doang. Kafir itu tidak bisa dilepaskan dari iman, karena definisi kafir adalah berhenti beriman. Oke, itu yang zihni. Lalu ada yang khariji, dia hanya di fakta doang, hanya di realitas doang. Hanya di realitas. Misalnya apa? Gini, contohnya adalah burung gagak itu tidak bisa dipisahkan dari warnanya hitam. Burung gagak tidak bisa dipisahkan dari warna hitam. Tapi itu di fakta doang. Di akal kita bisa nggak burung gagak kita custom warnanya? Bisa kan? Berarti itu namanya luzum khariji. Alma mater UI tidak bisa dipisahkan dari warna kuning. Tapi itu di fakta doang. Di akal kita bisa ganti warnanya. Jadi kita mau. Oke? Berarti itu luzum yang khariji. Nah, yang terakhir ada namanya luzum zihni dan khariji. Dia tidak bisa dipisahkan di fakta, di realitas, tidak juga bisa dipisahkan di akal kita. Contohnya, contohnya 4 itu genap, 4 lazimnya adalah genap, atau 3 lazimnya adalah 4 itu genap, 3 itu ganjil. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di realitas, tidak juga bisa dipisahkan di akal kita. Nah, selesai. Itulah perpanjangan dari pembahasan iltizam. Jadi supaya memahaminya, luzum itu bayangin aja, luzum adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Dapat berapa ini? Nggak nyampe 14 slide. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang masih bingung? Silakan kalau ada yang mau diulang pembahasannya.
Kenapa kita mulai dari dilalah? Karena dari dilalah itu kita akan belajar lafaz. Baru nanti dari lafaz kita akan belajar pembagian lafaz. Baru dari situ kita bisa bikin mana yang tasawur. Baru kita dari tasawur baru kita bisa bikin tasdik urutannya gitu. Aman ya? Gak ada pertanyaan lagi? Baiklah, kalau nggak ada, kita cukupkan dars kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf kalau yang kurang dipahami. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.